Selamat petang saudara, Kompas Lobomora kembali hadir menemani ruang informasi saudara. Sejumlah berita aktual akan kami hadirkan untuk Anda, di antaranya pelayaran kapal feri ditutup akibat cuaca buruk. Harga daging sapi di Kota Kupang melonjak akibat stok sapi berkurang. Bentrokan antara aparat kepolisian dan warga terjadi di Kabupaten Deli. Bersama saya Sita Rindu, inilah Kompas Lobomora selengkapnya. Cuaca buruk yang melanda perairan Nusa Tenggara Timur selama 1 minggu terakhir menyebabkan manajemen PT ASDP menutup pelayaran kapal feri dari Kupang menuju ke seluruh lintasan wilayah Nusa Tenggara Timur. Mengangkut 9 bahan kebutuhan pokok serta bahan bangunan lainnya yang hendak diantarpulaukan dari Kota Kupang tertahan di area parkiran dermaga feri Bolok sejak 5 hari terakhir ini. Tertahannya truk pengangkut sembako di pelabuhan feri ini akibat cuaca buruk berupa angin kencang dan gelombang tinggi yang melanda perairan Nusa Tenggara Timur selama hampir 1 minggu terakhir hingga menyebabkan manajemen PT ASD Kupang menutup pelayaran kapal feri dari Kupang menuju ke 14 lintasan penyeberangan di wilayah NTT. Selain belasan truk pengangkut sembako yang tertahan di pelabuhan, sejumlah penumpang tujuan Alor pun sudah 3 hari terakhir terpaksa menginap sementara di ruang tunggu pelabuhan feri akibat cuaca buruk ini. Para penumpang tujuan Alor ini mengaku, awalnya pada Jumat lalu, mereka sudah berlayar sekitar 1 mil. Namun karena gelombang besar, nahkoda kapal akhirnya memutuskan berbalik haluan ke Kupang demi menjaga keselamatan para penumpang. Sudah berapa hari sini, Mama? Sudah 3 hari. Sudah 3 hari ya? Para penumpang ini memilih tetap bertahan di ruang tunggu pelabuhan feri hingga cuaca membaik untuk dapat berlayar kembali ke kampung halamannya. Sesuai data BMKG Kupang, angin kencang yang melanda wilayah NTT saat ini dengan kecepatan 15 hingga 25 knot per jam, sedangkan tinggi gelombang mencapai 2 hingga 4 meter. Mulai dari 27, 28 ini kita istirahatkan, ya, istirahat karena memang ini kecepatan angin sih antara 15 sampai 25, cuman ini gelombang ini ada 2,5 sampai 4 meter. Ya, jadi ini sementara 2 hari ini memang kita lihat monitoring di BMKG cukup tinggi, jadi kita untuk sementara istirahatkan dulu. Akibat gelombang tinggi ini juga, PT ASD Kupang menutup dermaga feri dari seluruh kapal yang biasanya berlabuh di dermaga ini. Seluruh kapal feri ditambatkan di dekat pantai Hansisi Pulau Semau yang tidak terkena dampak gelombang tinggi. Kalix Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebuah pohon lontar tumbang dan menghantam sebuah mobil di Ende, Nusa Tenggara Timur akibat angin kencang yang melanda wilayah ini Senin pagi kemarin. Beruntung seluruh penumpang beserta pengemudi selamat dalam kejadian ini. Mobil Kijang dengan nomor polisi EB9750 ini rusak berat akibat ditimpa sebuah pohon lontar yang tumbang saat mobil ini sedang melewati Jalan Wirajaya, Kelurahan Onekore Ende, Senin pagi kemarin. Pohon lontar yang tumbang dan menghantam mobil ini terjadi akibat angin kencang yang melanda wilayah Ende sejak Minggu hingga Senin kemarin.
Beruntung saat kejadian seluruh penumpang bersama sang pengemudi berhasil selamat dari peristiwa ini. Warga sekitar yang melihat kejadian ini kemudian mengevakuasi seluruh penumpang dan sang sopir mobil menuju ke rumah sakit. Kejadian ini pada saat kami masih dalam rumah, dekat dengan ini tempat kejadian. Jadi kami setelah lihat ini mobil di tenda sini kayu, langsung keluar dari rumah dan keluar ini manusia suster dengan anak kecil 2 orang. Kami keluar habis, kami angkat ini kayu, setelah angkat kayu habis, baru kami keluar ini supirnya. Usai mengevakuasi seluruh penumpang, warga kemudian berusaha menggeser batang pohon yang menimpa bagian depan mobil ini. Hingga kini, warga sekitar masih menanti penanganan lanjut dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Ende untuk mengevakuasi bangkai mobil dan memotong batang pohon ini guna memperlancar arus lalu lintas di ruas jalan ini. Yohanes Rete, Kompas TV, Ende, Nusa Tenggara Timur. Saudara, jalur jalan Trans Utara Pulau Flores putus di wilayah Kabupaten Ende karena dihantam gelombang pasang beberapa waktu lalu. Akibatnya, aktivitas lalu lintas di ruas jalan ini nyaris lumpuh total dan aktivitas perekonomian warga pun terganggu. Ruas jalan lintas utara Pulau Flores, tepatnya di Desa Ndondo, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende ini, ambruk dan putus akibat dihantam gelombang pasang beberapa waktu lalu. Seluruh badan jalan yang beraspal sepanjang hampir 10 meter ambruk diterjang gelombang hingga ruas jalan ini pun berlubang dan air laut menutupi bekas ruas jalan ini. Akibat ambruknya badan jalan ini, kendaraan roda 4 tak dapat melewati ruas jalan ini, kecuali sepeda motor yang harus berhati-hati melewati jalan setapak di bagian tebing yang sengaja dibuat warga setempat. Pengaruh apa nih? Ombak. Gelombang pasang besar. Kalau sudah begini bagaimana arus lalu lintas selama ini? Macet. Yang bisa lewat apa saja nih? Hanya motor. Kalau kendaraan besar tidak bisa? Ya, tidak bisa. Akibat ambruknya badan jalan ini menyebabkan aktivitas lalu lintas di jalur jalan Trans Flores nyaris lumpuh total selama seminggu terakhir. Kendaraan umum yang biasanya mengangkut penumpang dan berbagai hasil bumi untuk dijual tak dapat melewati jalan ini. Bila kondisi jalan ini tidak segera mendapat penanganan dari pemerintah, aktivitas perekonomian warga bagian utara Pulau Flores dipastikan akan lumpuh total karena masyarakat tak dapat menjual hasil bumi mereka di Kota Ende maupun Maumere. Yohanes Rete, Kompas TV, Ende, Nusa Tenggara Timur. Saudara, 3 unit rumah milik Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur rusak diterjang angin puting beliung. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Beginilah kondisi salah satu dari 3 unit rumah Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kelurahan Air Nona, Kecamatan Kota Raja yang diterjang angin puting beliung. Seluruh atap seng ketiga rumah dinas ini diterbangkan angin puting beliung hingga roboh. Bahkan sebagian atap sempat diterbangkan angin hingga mencapai belasan meter dari bangunan rumah ini. Para penghuni rumah yang merupakan pegawai pada Dinas Pertanian ini mengaku kejadian begitu cepat. Dalam hitungan detik, atap dari ketiga rumah ini diterbangkan angin hingga terbongkar. Sekitar setengah 12 lebih. Angin arah timur, kalau tidak salah itu arah timur. Kedengaran pertama itu hutan jati. Bunyi semacam ada rame begitu. Jadi saya sempat keluar, buka goren ini saya sempat lihat. Dengan sekejap saja
angin itu sudah pukul pertama pintu, pang, bunyi. Langsung dia angkat dengan seng satu kali. Itu hilang akal sudah. Itu kira-kira hanya seperkoma sekian detik langsung reda. Gitu Pak. Nah, Pemda sendiri juga belum ada respon. Gitu Pak. Ya mungkin ke depan mungkin masih lebih diperhatikan lagi. Nah, karena yang kita tempati ini selain rumah dinas dan ini juga PAD-nya kita bayar. Nah, ada PAD-nya tiap bulan 200.000. Gitu. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat kejadian ini, kerugian ditaksasi mencapai puluhan juta rupiah. Sementara itu, para penghuni rumah dinas ini kini tak memiliki tempat tinggal. Mereka terpaksa membangun atap darurat untuk berlindung. Para penghuni rumah dinas ini berharap pemerintah dapat mengatasi musibah yang dialami ini. Alex Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Harga daging sapi di Kota Kupang melonjak akibat stok sapi berkurang. Nantikan informasinya setelah jeda berikut.